percaya sungguh bahwa Allah memanggil kita, Allah mencintai kita, dan Allah menyempurnakan setiap kerapuhan dan kelemahan manusiawi kita sebagai bejana tanah liat. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, keyakinan Rasul Paulus semakin diperteguh oleh nubuat dalam bacaan pertama. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri ini. Hai semua yang melakukan hukumnya, carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemuliaan Tuhan. Nubuat Zefania dalam bacaan pertama mengajak umat Israel untuk menjadi orang beriman yang hidup adil dan hidup baik sebagai putra-putri pilihan Allah yang diberkati. Berkah dan cinta Allah tidak boleh dikuburkan untuk diri sendiri, tetapi lebih dari itu harus bisa disalurkan dan disebarkan kepada orang lain yang juga membutuhkan rahmat cinta Allah. Iman hanya untuk diri sendiri hanyalah iman yang mati. Ketika tindakan cinta dengan sumber cinta Allah haruslah berdampak pada orang lain. Dalam konteks hidup bangsa Israel pada saat itu, Zefania mendesak pentingnya kemuliaan iman Israel serta perlunya solidaritas umat Israel untuk menjadi pilar cahaya di tengah kecamuk situasi penjajahan oleh bangsa asing. Menjaga kemurnian iman adalah kebaktian terhormat yang harus dimiliki dan diwarisi oleh keluarga-keluarga bangsa Israel. Di antara akan membiarkan hidup satu umat yang rendah hati dan lemah, yang akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Demikian Zefania menubuatkan janji setia Tuhan pada kehidupan bangsa yang setia pada kebenaran dan keadilan Allah. Saudara-saudari terkasih, rahmat tabisan suci ini sungguh menentukan iman kita. Betapa kita harus mengisi waktu kehidupan kita dengan penuh tanggung jawab dan cinta, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia yang kita jumpai dan yang kita layani. Zefania dan Paulus adalah contoh abdi Allah yang menerima anugerah waktu dengan komitmen batin dan tindakan pelayanan yang nampak dan terbuat melalui kesaksian kenabian dalam sukacita Injil. Banyak orang dalam kehidupan ini yang membuang-buang waktu dengan cara hidup yang tercemar dan penuh noda, dan tidak ingin masuk dalam pertobatan sebagai murid-murid Yesus, sebagaimana Paulus mengolah seluruh ziarah hidup masa lalu. Kita hendak mensyukuri panggilan hidup kita sebagai anak-anak Allah. Kita terpanggil untuk menjadi pribadi yang bisa menyalurkan rahmat Tuhan bagi begitu banyak orang yang kita jumpai. Sebagaimana Paulus telah menjadi rasul di tengah dunia. Kepada umat di Korintus, Paulus menasihati mereka, tetapi Allah telah membuat kamu berada dalam Kristus Yesus, dan oleh Dia Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Dialah yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Maka sebagaimana tertulis dalam kitab suci, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Karya rahmat Allah membawa anak-anak dan adik-adik kita ini pada rahmat sakramen pelayanan Kristus sendiri. Selaras dengan sabda bahagia, panggilan ini adalah sebuah panggilan untuk menjadi berbahagia dalam dunia yang persis bertolak belakang dengan ambisi dunia pada segala prestasi, jabatan, dan kekuasaan. Ambisi dunia yang seringkali membuat kita tamak akan kekuasaan dan rakus akan harga diri dan jabatan. Panggilan hidup kita menjadi lebih beradab, sebagaimana Injil mengamatkan sabda bahagia dalam khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang miskin, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang yang murah hati, orang yang suci hati, orang yang membawa damai, dan orang yang dianiaya karena kebenaran. Iman mesti menginspirasi dan membebaskan.
Dan iman harus membawa kita pada pemaknaan hidup yang berbakti pada kebenaran dan keadilan. Ada dua pesan penting untuk kita dalam perayaan Tahbisan ini, teristimewa untuk adik-adik yang terkasih para calon diakon dan imam. Pertama, sabda bahagia hendaknya menjadi inspirasi karya pelayanan kita. Betapa kita menjadi pembawa damai dalam setiap perjuangan hidup kita. Tidak mudah mewujudkan sabda bahagia, namun kasih Tuhan harus memampukan kita sedikit demi sedikit hingga secara tetap menjadi pribadi yang penuh iman dan harapan dalam cinta kasih kepada Allah dan bagi pembaharuan dunia kita. Panggilan seorang biarawan Kamelian telah dikenal oleh masyarakat Maumere, keuskupan Maumere ini, dekat dengan kaum kecil yang sakit, yang terabaikan. Terus menjadi putra-putra Santo Camillus yang melayani dengan penuh cinta pada sudut kehidupan yang sering terabaikan, namun oleh Rasul Paulus menjadi sumber cinta dan damai. Kedua, pupuklah hidup doa yang tulus dari hari demi hari hingga akhir kehidupan, karena doa itulah sumber kekuatan dalam seluruh tugas perutusan kita. Ekaristi adalah altar suci, di dalamnya kita membenamkan diri kita dalam darah Kristus yang lahir, agar kita disucikan dan dikuduskan setiap hari, dan agar umat yang kita layani mengalami keselamatan Kristus sendiri. Jadilah gembala tertapis sekaligus biarawan Kamelian yang setia, dengan terus melayani sesuai karisma dan karunia kebiaraan dan rencana strategis gereja lokal di mana dirimu berperan. Jadilah imam yang baik dan setia, tanpa perlu terjebak dalam obsesi menjadi imam yang terhebat dalam kacamata dunia. Kamu dipilih dan dicintai oleh Tuhan Yesus sepanjang hidupmu. Semoga Tuhan memberkatimu senantiasa dalam ziarah panggilan hingga keabadian kau. Tuhan memberkati. Amin.